Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan produk bisnis plan kami, yaitu sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang. Terlebih dahulu, tak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami rahmat dan karunia-Nya sehingga kami semua diberi kesehatan dan dapat melaksanakan seminar proposal bisnis plan ini. Adapun nama kelompok kami diantaranya, yang pertama Siti Saikatul Islamiyah Khairunisa, yang kedua Nur Alika Azara, yang ketiga Nur Juliana, yang keempat Tisna Khairunisa, yang kelima Febrilianti Umri Sriwiyatno. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Siti Saikatul Islamiyah untuk membacakan PPT-nya. Untuk itu kami persilahkan. Baiklah. Langsung saja latar belakang. Manusia menjadikan makanan sebagai kebutuhan pokok karena makanan mengandung zat-zat yang dapat memulihkan dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, juga sebagai sumber energi untuk menjalankan berbagai kegiatan di kehidupannya. Makanan atau pangan dikumpulkan sebagai bahan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, baik manusia maupun tumbuhan. Jantung pisang merupakan bunga pohon pisang yang nantinya akan menghasilkan buah pisang. Jantung pisang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain itu, jantung pisang dapat dijadikan bahan olahan pangan. Banyak jenis jantung pisang di Indonesia. Tetapi, jantung pisang yang dapat dijadikan bahan olahan pangan adalah jenis jantung pisang klutuk, jantung pisang kapok, jantung pisang raja siam, dan jantung pisang lilin. Jantung pisang belum banyak dimanfaatkan secara luas di masyarakat dan biasanya akan dibuang karena nilai ekonominya rendah. Selain rasa yang tidak enak, juga masyarakat belum memahami nilai gizi yang terkandung dalam jantung pisang sehingga nilai ekonomi jantung pisang sangat rendah. Untuk menaikkan nilai tambah jantung pisang, maka perlu diadakan percobaan pengolahan jantung pisang yang bervariatif dan menarik. Sambal goreng yang biasanya ditemukan hanya terbuat dari bahan cabai dan bumbu lainnya, namun sambal goreng yang satu ini yaitu terbuat dari jantung pisang yang tentunya memiliki cita rasa yang berbeda serta penambahan ubi stik sebagai pelengkap. Profil usaha. Usaha sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang ini sebagai usaha awal kami dalam perdagangan di masyarakat. Kami ingin berwirausaha dengan membuat produk ini sebagai inovasi baru walaupun kami belum pernah membuatnya secara langsung. Salah satu dari kami pernah memakannya dan karena itulah muncul ide untuk menjadikannya sebagai usaha dalam tugas kelompok ini. Sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang kami buat dengan memberikan stek ubi sebagai pelengkap baik dari tekstur maupun rasanya. Tekstur daging vegetarian yang lembut dipadukan dengan stek ubi yang crispy. Kami juga membuatnya dengan rasa pedas yang dapat disesuaikan dengan permintaan konsumen. Beberapa hal tersebutlah yang membuat produk ini berbeda dari olahan semacam ini di pasaran. Tabel 1 itu menampilkan profil usaha sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang. Berdasarkan tabel ini, dapat dilihat bahwa usaha ini diberi merek Goguma Banana Heart Vegetarian Meat yang diambil dari dua bahasa yaitu bahasa Korea dan bahasa Inggris yang tentu saja berkaitan dengan produk usaha yang akan dibuat. Alamat usaha ditempatkan di salah satu rumah dari anggota kelompok kami. Produk yang kami buat yaitu sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang, namun kami menambahkan stik ubi kriuk. Mengenai legalitasnya masih dalam proses. Aspek pasar dan pemasaran terbagi atas survei pasar dan peluang pasar, di mana peluang pasar terbagi atas penawaran pesaing dan proyek penjualan. Proyeksi pasar atau perencanaan atau perkiraan produk sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang ini biasanya ditemukan di pasar atau di tempat jual makanan yang sudah jadi sebagai lauk atau pelengkap nasi. Dalam penjualan produk ini, kami lebih berfokus ke pengemasan dan juga rasa yang mungkin dengan tambahan logo yang menarik. Tabel 2, yaitu volume penawaran produk makanan periode bulan dan tahun. Untuk penawaran per bulan, kami menjual yaitu perkiraan 200 cup. Sedangkan penawaran per tahun yaitu 2.400 cup. Selanjutnya, segmentasi pasar dan strategi pemasaran. Terdapat tabel 3 yaitu deskripsi produk sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang. Nama produk yaitu sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang. Spesifikasi bentuk berbentuk persegi padat dengan
ukuran kurang lebih 2 kali 1 cm, sedangkan untuk kemasan dari plastik. Kandungan isi mengandung 1 buah jantung pisang dengan tambahan 2 jenis tepung serta bahan pelengkap masakan lainnya. Keunggulannya, kami bisa menggunakan jenis jantung pisang raja dan jenis jantung pisang kapok. Sedangkan untuk gambar produknya masih dalam proses. Prediksi anggaran pemasaran dan promosi. Anggaran pemasaran adalah anggaran yang diperlukan dalam melakukan kegiatan pemasaran produk itu, baik dari biaya produksi sampai dengan biaya promosi. Tabel 4, yaitu prediksi anggaran pemasaran dan promosi. Adapun hal tersebut yaitu kuota internet, cetak logo, dan transportasi. Aspek kebutuhan sumber daya pasar. Tabel 5, identifikasi responden pada usaha sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang. Responden tersebut yaitu anggota dari kelompok kami. Sumber daya lahan dan bangunan. Adapun sumber daya lahan dan bangunan yang digunakan pada usaha sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang ini, yaitu memanfaatkan rumah sebagai tempat produksi. Alamat produksi yaitu Jalan Usman Dengale, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bangunan rumah tersebut berlantai 1, tempat produksi sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang ini dilakukan pada bagian dapur rumah tersebut. Titik dapur tersebut terdapat di lantai 1. Adapun letak rumah produksi kami yaitu tempatnya cukup strategis, di mana jika kita ingin melakukan pembelian bahan-bahan baku, mudah karena di dekat lokasi produksi terdapat banyak pasar. Sumber daya peralatan dan mesin. Sumber daya peralatan merupakan kumpulan barang atau alat yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk agar dapat berjalan dengan baik. Pada tabel 7, sumber daya peralatan dari usaha sambal goreng daging vegetarian dan jantung pisang. Peralatan dan mesinnya itu terdiri dari blender, di mana jumlah alatnya itu 1, baskom, pisau, panci kukus, wajan, loyang atau biasa disebut dengan cetakan, kompor gas, spatula, dan tabung gas. Aspek produksi. Pengadaan bahan baku dan bahan pelengkap. Bahan baku yang digunakan adalah jantung pisang, di mana mudah didapatkan dan harganya pun sangat terjangkau. Sedangkan untuk bahan pelengkap seperti tepung terigu, tepung tapioka, penyedap rasa, minyak goreng, ubi stik goreng, dan sambal tumis. Sambal tumisnya itu yang digunakan seperti cabai, bawang, dan tomat. Bahan penolong merupakan bahan yang diperlukan dalam proses produksi untuk menunjang bahan lainnya dalam usaha produksi usaha sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang. Tabel 9, jenis dan jumlah pembelian bahan penolong pada usaha sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang. Terdiri dari cup plastik dan stiker produk, di mana cup plastik itu terdiri dari 200 buah dengan harga satuan 2.000, kemudian stiker produk jumlah pembelian per bulan itu 200 per buah dengan harga satuan 3.000. Jumlah total bahan penolong yaitu 1 juta rupiah. Proses produksi. Proses produksi adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan olahan dengan menggunakan sumber-sumber tenaga kerja, mesin, bahan-bahan, dan dana yang ada. Proses produksi secara singkat terurai pada gambar 2, di mana pertama itu pemilihan bagian jantung pisang yang akan diolah, terkhusus bagian dalam jantung pisang, kemudian perebusan jantung pisang yang kemudian akan dihaluskan dengan menggunakan blender, penambahan bahan penunjang, pengukusan jantung pisang yang sudah diberi tambahan bahan penunjang, pengolahan dan pengemasan sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang. Rencana produksi dan penentuan harga jual. Mengenai produksi sambal goreng vegetarian dari jantung pisang, dilakukan beberapa analisis, diantaranya analisis biaya, penerimaan, dan pendapatan. Analisis dilakukan berkaitan dengan biaya, baik itu perhitungan beban pokok produksi atau beban pokok penjualan. Pada tabel 10,
Analisis biaya penerimaan dan pendapatan usaha sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang, di mana produksi sambal goreng jumlah produk yang diproduksi sebanyak 200 pieces dengan harga jual per piecesnya itu Rp18.000 dengan nilai jual per bulannya Rp3.600.000. Biaya variabel per bulannya itu Rp1.140.000. Biaya tetap Rp1.715.000. Pada total biaya yang dihasilkan dari biaya variabel ditambah dengan biaya tetap yang menghasilkan nilai rupiah per bulannya yaitu Rp2.855.000. Pada pendapatan dihasilkan dari produksi sambal goreng dikurangkan dengan total biaya dengan nilai rupiah per bulannya yaitu Rp745.000. Prediksi anggaran produksi atau biasa disebut dengan biaya produksi. Prediksi dalam hal ini rencana mengenai anggaran produksi, yaitu rencana untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan persediaan pada awal dan akhir dalam periode tertentu. Dapat dilihat pada tabel 11 rata-rata biaya variabel pada usaha sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang. Biaya tetap adalah pengeluaran yang tidak mengalami perubahan pada jumlahnya, walaupun volume barang meningkat atau menurun, atau dengan kata lain bersifat statis. Tabel 12, biaya tetap usaha sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang, di mana jenis biayanya terdiri dari listrik dengan nilai rupiah 50.000 per bulannya, air Rp50.000, biaya transportasi Rp100.000, pajak usaha, penyusutan alat Rp15.000, gaji karyawan Rp1.500.000, dengan total keseluruhannya yaitu Rp1.715.000. Aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, manajemen. Aspek manajemen adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan implementasi bisnis dapat dilaksanakan sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya tidak layak. Fungsi-fungsi manajemen usaha sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang. Yang pertama, perencanaan atau planning jangka pendek. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengarahan atau actuating. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Yang kedua, organisasi. Organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus. Adapun pembagian kerja yaitu konsep spesialis pekerjaan dalam suatu usaha. Pembagian kerja yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi kerja dan tanggung jawab. Adapun CEO-nya atas nama Siti Syaihatul Islamiyah, General Manager atas nama Alika, Production Manager atas nama Nur dan Alika, Marketing Manager atas nama Lisna dan Siti Syaihatul, Financial Manager atas nama Febri. Tabel 14, pembagian kerja dalam usaha-usaha sambal goreng daging vegetarian. Yang pertama, nama tenaga kerja Siti Syaihatul, jabatan manajer yang bertugas untuk mengontrol, memonitoring semua kegiatan yang ada di dalam perusahaan dan mampu membaca laporan keuangan perusahaan serta dapat mengambil keputusan. Yang kedua, Alika, jabatan sebagai General Manager yang bertugas mengatur seluruh departemen, bagian, dan menjalankan strategi perusahaan. Yang ketiga, Febri, jabatan Financial Manager yang bertugas mengontrol dan memonitoring semua yang berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan dan dapat mengatasi masalah keuangan. Yang keempat, Nur,
jabatan production manager yang bertugas bertanggung jawab terhadap produksi dan menginovasikan yang akan diperjualbelikan. Yang kelima, LISNA, marketing manager yang bertugas mempromosikan dan menawarkan produk yang perusahaan miliki melalui berbagai media. Selanjutnya aspek keuangan. Pertama, kebutuhan investasi awal. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Proses investasi menunjukkan bagaimana seharusnya seorang pengusaha melakukan investasi, berapa banyak investasi, dan kapan investasi tersebut akan dilakukan. Pada tabel 15 dapat dilihat investasi awal, modal kerja, dan sumber daya usaha sambal goreng daging vegetarian. Yang pertama, investasi awal, modal tunai sebanyak 3.500.000, modal pinjaman tidak ada. Yang kedua, investasi modal kerja. Yang pertama, anggaran bahan baku sebanyak 720.000, anggaran peralatan sebanyak 820.000, dan anggaran upah tenaga kerja sebanyak 1.500.000. Total investasi yaitu 6.540.000. Yang kedua, prediksi penerimaan. Prediksi penerimaan adalah rencana penerimaan uang secara tunai yang menyebabkan bertambahnya dana pada usaha. Pada tabel 16 dapat dilihat prediksi penerimaan dalam usaha sambal goreng daging vegetarian per minggu. Yang pertama, jenis penerimaan jumlah produksi per minggu sebanyak 50 dalam per minggu. Yang kedua, jumlah produk yang laku sebanyak 50 per minggu dan harga produk persatuan itu sebanyak 15.000. Total penerimaan yaitu sebanyak 3 juta rupiah. Prediksi pengeluaran. Prediksi pengeluaran adalah rencana transaksi pengeluaran uang secara tunai yang menyebabkan berkurangnya dana pada usaha. Pada tabel 17 dapat dilihat prediksi pengeluaran dalam usaha sambal goreng daging vegetarian per bulan. Yang pertama, jenis biaya. Biaya operasional yang digunakan. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku senilai 80.000, bahan pelengkap senilai 640.000, listrik 50.000, air 50.000, anggaran pemasaran dan promosi sebanyak 200.000. Total dari biaya operasional yaitu sebanyak 1.020.000. Yang kedua, biaya tetap. Yang pertama, gaji tetap sebanyak 1.500.000, penyusutan alat 15.000, pajak tidak ada, dan total pengeluaran yaitu sebanyak 2.535.000. Cash flow adalah pengukuran jumlah uang tunai yang masuk dan keluar dari bisnis Anda dalam periode waktu tertentu. Hal ini juga menunjukkan jika bisnis memiliki uang kas atau dana untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Pada tabel 18, prediksi laporan keuangan usaha sambal goreng daging vegetarian per bulan. Unsur kas yang pertama hasil penjualan nilai 3.600.000, yang kedua biaya variabel 640.000, yang ketiga laba kotor 2.960.000, dan yang keempat biaya tetap 1.915.000, yang kelima laba bersih 1.045.000. Prediksi laporan keuangan, analisis produksi dan pendapatan. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya akan sama dan tetap tidak berubah walaupun jumlah produksi dan dijual berubah-ubah kapasitasnya. Biaya tetap juga dikeluarkan berupa pembayaran listrik, pajak, gaji karyawan, dan penyusutan alat. Adapun biaya tetap pada usaha pemasaran usaha sambal goreng daging vegetarian sebagai berikut. Pada tabel 19, biaya tetap per bulan pada usaha pemasaran sambal goreng daging vegetarian dari jantung pisang. Jenis biaya yang pertama listrik 50.000, yang kedua air 50.000, yang ketiga penyusutan peralatan 15.000, yang keempat gaji karyawan 1.500.000, yang kelima biaya transportasi 100.000, yang keenam biaya pemasaran 200.000, totalnya yaitu 1.915.000. Pada tabel 19
Pada tabel 19 menunjukkan bahwa total biaya tetap per bulan yang digunakan dalam usaha pemasaran sambal goreng daging vegetarian yaitu sebesar 1.950.000. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume produksi perusahaan. Besar kecilnya total biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi secara proporsional. Pada tabel 20, biaya variabel pemasaran sambal goreng daging vegetarian jantung pisang. Jenis biaya jantung pisang jumlah 8, harga satuan 10.000, nilai 80.000. Minyak goreng jumlah 5, harga 29.000, nilai 145.000. Yang penyedap rasa jumlah 5, harga satuan 10.000, nilai 50.000. Merica 3, harga satuan 10.000, nilainya 30.000. Jenis biaya tapioka jumlah 2, harga satuan 15.000, nilai 30.000. Tepung terigu jumlah 3, harga satuan 15.000, nilai 45.000. Jenis biaya ubi stik goreng jumlah 4, harga satuan 25.000, nilai 100.000. Jenis biaya cabai untuk sambal jumlah 4, harga 17.000, nilai 68.000. Jenis biaya bawang untuk sambal jumlah 2, harga 16.000, nilai 32.000. Jenis biaya tomat untuk sambal jumlah 4, harga 15.000, nilai 60.000, totalnya 640.000. Analisis pendapatan. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa akan menentukan harga dari produk yang dihasilkan. Keberhasilan suatu perusahaan dinilai dari jumlah pendapatan yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah hasil produksi dalam bentuk materi dan dapat kembali digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana produksi. Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan semua biaya yang dikeluarkan selama melakukan kegiatan usaha. Pada tabel 21, hasil analisis pemasaran dan pendapatan dari pemasaran sambal goreng daging vegetarian jantung pisang. Yang pertama, total penerimaan 3.600.000. Yang kedua, biaya tetap 1.915.000. Yang ketiga, biaya variabel 640.000. Yang keempat, total biaya 2.555.000. Yang kelima, pendapatan 1.045.000. Berdasarkan tabel 21 menunjukkan bahwa jumlah pemasaran dan pendapatan dari usaha pemasaran sambal goreng daging vegetarian dalam setiap bulannya sebanyak 200. Harga rata-rata dalam pemasaran usaha sambal goreng daging vegetarian sebanyak 18.000. Penerimaan variabel dari total penerimaan sebanyak 1.045.000. Analisis titik impas atau BMP, break even point atau BMP adalah keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan 0. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume pemasaran hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila pemasaran hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagai biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Dan sebaliknya akan memperoleh keuntungan bila pemasaran melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Artinya bahwa perusahaan harus memproduksi dan menjual sambal lebih besar dari 129 cup per bulan untuk memperoleh keuntungan. BMP rupiah. BMP rupiah adalah perhitungan BMP yang dinyatakan dalam harga penjualan atau rupiah. Artinya titik impas yang diperoleh perusahaan pada penjualan sambal sebesar 2.335.000 per bulan untuk memperoleh keuntungan. Analisis rasio dan analisis peluang pokok. Artinya kegiatan usaha yang dijalankan usaha sambal goreng daging vegetarian layak dikembangkan karena setiap mengeluarkan biaya 1 maka akan memperoleh penerimaan sebesar 1,40.
Artinya nilai investasi akan kembali setelah 6-7 bulan berjalannya usaha. Baik, itulah tadi pemaparan produk bisnis plan kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.